Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, saya dari calon guru penggerak. Ya. Ada tugas, saya itu mau wawancari ibu sebagai kepala sekolah SMP 2 ya Bu. Ya. Nama ibu siapa Bu? Ibu Supriyati, Ya, kepala sekolah. SDM Kolelek. Ya, terima kasih Bu. Boleh saya tanya-tanya Bu? Oh ya, silakan. Selama saya bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SDM Kolelek 2 ini? Ini ya Pak, karena saya di sini pernah ada laporan dari guru kelas 4 yang mana ada seorang siswa yang bernama Eka itu yang seharusnya dia itu kelas 4, seharusnya kelas 4, tetapi dia itu inginnya di kelas 2 saja karena barangkali ada teman yang, tapi bukan sebaya sebenarnya, teman yang usianya lebih muda tapi dia berteman, jadi inginnya dia di kelas 2. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana tadi ada dua kepentingan ya. Yang pertama, anak ini seharusnya di kelas 4, tetapi karena ada temannya ini di kelas 2, jadi tentunya juga ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu gimana Bu? Ya, begini ya Pak Komar. Saya waktu itu bersama dengan salah seorang guru, nah guru wali kelasnya itu sedang mengajar, yang kebetulan hari itu tidak ada pas pelajarannya. Saya bersama guru ke rumah Eka tersebut. Orang tuanya menanyakan kenapa sampai anak ini tidak mau ke kelas 4. Dia kan tidak sekolah tadinya gitu. Jadi saya harap anak itu supaya bisa sekolah, saya bujuk. Akhirnya dia mau ke sekolah, padahal dia itu harusnya di kelas 4, tapi dia katanya begini, Bu, saya mau ke kelas 2 aja. Ya sudah, saya mengikuti keinginan anak tersebut. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam kasus tersebut? Iya, tadi pertama orang dari wali kelasnya, kemudian saya datangi ke orang tuanya melalui pendekatan. Kemudian setelah didatangi, anak tersebut memang tidak ingin sekolah dulu. Kemudian besoknya sekolah, saya panggil orang tuanya ke kantor saya. Kami pun mengobrol di sana, berdiskusi. Namun anak tersebut kekeh tidak mau pindah ke kelas 4, maunya di kelas 2 saja, seperti itu. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Dalam hal pengambilan keputusan itu saya tetap memang berpihak kepada siswa. Kasihan kan siswa tidak sekolah, seperti apa sih nantinya. Karena dia usia sekolah, saya pun anak tersebut ingin tetap sekolah. Maka saya berpihak kepada sekolah dan bertanggung jawab. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tadi? Begini ya, pas waktu saya berbicara dengan anak tersebut, dengan orang tuanya tersebut, saya khawatir kan anak tersebut tidak mau sekolah atau dia ingin berhenti, istilahnya drop out. Jadi saya kasihan seperti itu. Nah, usia anak tersebut kan jauh lebih tua dari kisaran usianya, 2 tahun berarti ya, anak kelas 2, usia kelas 2 dari teman kelasnya itu, maka dikhawatirkan saya itu terlalu jenuh di kelas atau di sekolahnya seperti itu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan ini? Pertama saya melakukan peninjauan baik langsung maupun secara tidak langsung terhadap anak tersebut secara rutin. Anak tersebut selalu saya dekati kalau pas saya pantau di kelas 2 waktu itu ya. Kemudian melakukan bimbingan terhadap anak tersebut agar anak tersebut bisa mengejar pengetahuannya seperti itu. Kemudian melakukan bimbingan konseling juga, psikologinya juga, seperti apa sih anak tersebut, seperti itu.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ada pastinya, selain dari faktor temannya juga, kemudian dari gurunya juga, kemudian kematangan anak tersebut dalam hal pengetahuannya seperti itu. Ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan oleh ibu tadi, ya, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Yang pertama tuh mengenali nilai-nilai yang bertentangan sebenarnya seperti itu. Kemudian siapa yang terlibat dalam penyelesaian situasi tersebut. Yang antaranya tadi orang tua, kemudian wali kelasnya, teman-temannya, dan guru-guru semua ya. Dan mengumpulkan data-data yang relevan. Setelah itu saya ada uji legalnya, itu tidak ada sih sebenarnya ya. Nah, uji regulasinya melanggar ketentuan sebenarnya. Di kelas 4 harusnya kan di kelas 4 ternyata anak tersebut di kelas 2. Kemudian uji intuisinya itu tidak ada sebenarnya. Kemudian uji publikasi pun tidak ada. Nah, kalau uji panutan atau idolanya sebenarnya kepribadian atau individu. Prinsip-prinsip berpikir jadi basis hasil akhir seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya dapat mengganggu ibu ya, dalam waktu ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu, Waalaikumsalam. mohon maaf mengganggu Bu. Iya. Saya dari calon guru penggerak, ada tugas untuk mewawancarai ibu sebagai kepala sekolah ya. Mohon maaf, ibu siapa namanya Bu? Ibu Ais Nursita Nah, dari SD Cililitan 3. oh, jadi kepala sekolah Cililitan 3. Ya. Boleh bertanya Bu? Selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Oh, ya. Yang ada di sekolah Kasus ibu yang di ya, sekolah, kasusnya ya. Saya memiliki kasus dari siswa kelas 2 ya. Pas mau kenaikan kelas, enggak ulangan. Dia kata wali kelasnya dia itu tidak naik. Iya. Pas tidak naik, udah laporan wali kelasnya ke saya, anak tersebut tidak naik karena jarang masuk sekolah dan nilai-nilai hasil ulangan itu agak menurun. Iya. Terus pas anak tersebut tidak naik, orang tuanya itu datang ke sekolah. Dia itu tidak terima kalau anaknya tidak naik. Setelah musyawarah-musyawarah, akhirnya pihak sekolah memberikan solusi boleh naik, tapi dengan catatan harus lebih giat lagi dan lebih rajin belajarnya. Kemudian selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi ya Bu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Bu? Pertama, saya mengambil wali kelas ya, terus diambil oleh orang tuanya, terus musyawarahkan bagaimana caranya. Setelah kami ngobrol bersama, akhirnya keputusan bisa diambil, anak tersebut bisa naik dengan syarat itu tadi harus lebih giat belajar. Karena kalau sekolah menaikkan anak tersebut, dia bilangnya itu mau drop out dari sekolah. Jadi daripada anak itu keluar, lebih baik sekolah yang mengalah ya. Yang penting anak tersebut mau belajar lebih giat lagi. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini Bu? Jadi saat pengambilan keputusan berpihak pada siswa ya. Jadi diadakan musyawarah antara orang tua, wali murid dan guru-guru semua di sana musyawarah, serta komite juga ada. Diambillah keputusan seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi saya ambil keputusan itu karena orang tua tersebut bilang kalau anaknya tetap tidak naik ya, jadi otomatis dia itu mau berhenti dari sekolah tersebut. Jadi kan kita juga punya kemanusiaan ya, daripada anak tersebut tidak sekolah,
Ini dinaiklah, yang penting nanti ada perubahan ke depannya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tadi yang menjadi tantangan Ibu? Tantangan ini dianggap salah mungkin ya, Kak. Jadi tetap anak terus dinaikkan karena kita ngambilnya dari hasil musyawarah itu. Jadi sekolah itu yang penting anak itu bisa belajar lagi ya, itu keputusannya. Jadi kemanusiaan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau di sekolah ini atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di anak tadi? Pemanggilan orang tua adalah pemanggilan orang tua yang kami di sekolah, dan kita sebagai wali kelas dan dipanggil dan bicara dengan guru-guru semua serta penipu, diambil langkah terbaik. Jadi sekolah itu tidak berusia diambil langkah terbaik supaya anak tersebut tetap bersekolah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema yang tidak baik? Sementara untuk mengambil keputusan supaya keputusannya lebih baik, kami dari sekolah itu mengadakan musyawarah antara guru, wali murid, dan komite. Dari semua hal tadi yang telah Ibu sampaikan ya Bu ya, kemudian pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pada pengambilan keputusan dilema etika tadi? Dan untuk kedepannya kita harus lebih hati-hati dalam menilai sikap anak. Jadi dalam menilai sikap, perbuatan, dan pengetahuan anak. Pertama dari Ya. Kalistung. Iya. Kemudian Mengumpulkan data dari perkembangan anak. Jadi data-data dikumpulkan dan sebagai mungkin supaya tepat sasaran. untuk itunya pelanggaran hukumnya itu Bu, misalnya di kan ujinya Uji legalnya tidak ada ya. Uji regulasinya melanggar ketentuan ya, melanggar ketentuan, tapi demi kemanusiaan dan demi kelanjutan siswa tersebut ya. Jadi terus uji intuisinya tidak ada, uji publikasinya juga tidak ada, tidak dipublikasikan. Uji promotor atau idola itu dari kepribadian. Prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Jadi hasil akhir yang ditentukan di sana, anak tetap bersekolah dan menjadi tadi akan lebih giat lagi belajar. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi hal seperti ini. ya. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Saya ganggu Ibu waktu bekerja ini. Mohon maaf. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama.